Ada pusaka yang tak pernah menghunus serangan, namun tak satu pun musuh mampu mengalahkannya. Tongkat Kalimasada pusaka Sunan Kalijaga bukan untuk menyerang manusia, tapi untuk mengadili niat di dalam hati. Malam ini, kita akan membuka rahasia pusaka yang membuat raja runtuh tanpa luka dan membuat manusia kalah oleh dirinya sendiri. Sebelum ceritanya dimulai, tekan like jika kamu percaya. Kekuatan sejati bukan pada senjata. Tulis di komentar pendapatmu tentang pusaka Kalimasada. Dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah mistis Nusantara berikutnya. Nama Sunan Kalijaga sering disebut dengan suara bergetar bukan karena kisah kesaktiannya semata, melainkan karena sesuatu yang jarang dibicarakan orang. Sebuah tongkat tua yang selalu berada di sisinya, namun nyaris tak pernah diperlihatkan sebagai pusaka. Malam itu, angin dari arah utara berhembus lebih dingin dari biasanya. Daun-daun jati berdesir seperti berbisik, seolah menyampaikan kabar yang tak ingin didengar telinga manusia. Di sebuah alan-alan kecil di tepi desa, obor-obor menyala dengan cahaya kekuningan. Rakyat berkumpul, wajah mereka tegang. Seorang penguasa lalim dari pesisir telah mengirimkan tantangan terbuka, adu kesaktian. Ia membawa pusaka hitam. Katanya diwariskan dari leluhur yang menguasai ilmu pemecah niat. Banyak pendekar telah tumbang, banyak doa terucap, namun ketakutan tetap menggantung di udara. Ketika Sunan Kalijaga datang, tidak ada gegap gempita, tidak ada tabuhan gamelan, tidak ada seruan murid. Ia berjalan pelan, bersahaja, dengan jubah sederhana dan sebuah tongkat kayu yang tampak seperti penopang orang tua. Tongkat itu kusam, berurat, dan ujungnya sedikit retak-tak. Ada ukiran emas, tak ada permata. Orang-orang saling pandang. Sebagian berbisik sinis. Benarkah itu pusaka yang ditakuti? Sunan Kalijaga berhenti di tengah lapangan. Matanya memandang sekeliling wajah-wajah lelah anak-anak yang bersembunyi di balik kain ibunya. Para lelaki yang menggenggam senjata seadanya. Ia tersenyum tipis. Senyum yang menenangkan. Lalu menancapkan tongkatnya ke tanah. Tidak ada dentuman, tidak ada cahaya, hanya bunyi kayu bertemu bumi. Namun, seketika angin berhenti. Obor-obor yang tadi berkedip kini menyala tegak, nyaris tanpa goyah. Seekor burung hantu yang berputar-putar di langit mendadak hinggap, diam. Sunan Kalijaga memejamkan mata, menarik napas panjang, dan melantunkan doa dengan suara rendah hampir seperti bisikan. Beberapa orang merinding tanpa tahu sebabnya. Dari kejauhan, terdengar tawa. Penguasa lalim itu muncul bersama para pengikutnya, membawa pusaka hitam yang dibungkus kain gelap. Saat kain dibuka, hawa panas menyembur, seolah api tak kasat mata dilepaskan. Tanah di bawah kaki beberapa orang mengering. Retak halus, tawa itu semakin keras, penuh ejekan. "Apakah itu senjatamu?" katanya, menunjuk tongkat kusam. "Dengan kayu rapuh itu, kau ingin menghentikanku?" Sunan Kalijaga membuka mata. Tatapannya tenang. "Aku tidak datang untuk menghentikanmu," ujarnya pelan. "Aku datang agar engkau berhenti sendiri." Ejekan berubah menjadi amarah. Pusaka hitam diangkat, doa-doa gelap dilafalkan. Udara memanas, obor-obor mendesis. Beberapa orang jatuh berlutut, menutup telinga. Saat pusaka itu diarahkan ke Sunan Kalijaga, sesuatu yang aneh terjadi. Tanah di sekitar tongkat bergetar ringan, seperti napas yang terbangun dari tidur panjang. Tongkat itu bergetar, bukan keras, bukan kasar, sebuah getaran halus yang merambat dari kayu ke bumi, dari bumi ke udara. Sunan Kalijaga tidak bergerak. Ia hanya menekan telapak tangannya di atas kepala tongkat, seolah menenangkan seorang anak. Getaran mereda, lalu berhenti. Pusaka hitam di tangan penguasa mendadak berat, seperti disedot niatnya sendiri. Ia terhuyung, matanya membelalak. "Ini sihir," teriaknya. "Bukan," jawab Sunan Kalijaga. "Ini kejujuran." Doa-doa gelap terhenti. Angin kembali berembus, kali ini lembut. Tanah yang retak menutup perlahan. Rakyat terdiam, tak percaya pada apa yang baru saja mereka saksikan. Tidak ada serangan, tidak ada pertarungan. Namun semua tahu sesuatu telah dipatahkan. Bukan pada tubuh, melainkan pada kesombongan.
Penguasa itu mundur, menggenggam pusaka hitam yang kini terasa dingin. Ia menatap tongkat kusam itu dengan ketakutan baru. "Apa nama kayu itu?" tanyanya. Suaranya goyah. Sunan Kalijaga tersenyum, menatap bumi tempat tongkat tertancap. "Nama tidak penting," katanya. "Yang penting adalah apa yang kau bawa di dalam hati." Malam beranjak. Kerumunan perlahan bubar. Anak-anak kembali bernapas lega. Sunan Kalijaga mencabut tongkatnya, memanggulnya seperti biasa, lalu melangkah pergi tanpa pamit. Namun di tanah bekas tancapan itu, beberapa orang melihat bekas aneh sebuah garis samar, seperti tulisan yang belum selesai dituliskan oleh alam. Deses-deses pun lahir malam itu, tentang tongkat yang menolak pamer, tentang pusaka yang tak menyerang, namun selalu menang, tentang sebuah nama yang mulai berbisik dari mulut ke mulut. Kalimasada, nama yang belum sepenuhnya dipahami, namun sudah cukup untuk membuat mereka yang berniat kotor merasa resah, dan jauh di belakang, di kegelapan yang enggan pergi, sesuatu terbangun, sebuah tekad untuk merebut tongkat itu, apapun risikonya. Pagi menyibak kabut tipis di pematang sawah, ketika Sunan Kalijaga melangkah meninggalkan desa. Tongkat kayu itu kembali berada di bahunya ringan, seperti biasa, seolah tak pernah bergetar pada malam sebelumnya. Namun bisik-bisik telah mendahului langkahnya. Dari warung ke surau, dari perahu nelayan ke ladang garam, satu nama mengalir lirih. Kalimasada, nama yang disebut dengan ragu, seakan takut ia mendengar. Di sebuah padepokan sunyi di balik hutan jati, para murid berkumpul. Mereka menunggu, menahan pertanyaan yang sejak semalam menggerogoti pikiran. Ketika sang guru tiba, mereka berdiri dan menunduk hormat. Sunan Kalijaga mempersilakan duduk. Wajahnya tenang, namun sorot matanya menyimpan kehoti-hation yang jarang terlihat. "Guru," ujar salah seorang murid. "Akhirnya, nama itu, Kalimasada. Apakah benar tongkat itu pusaka?" Sunan Kalijaga tidak langsung menjawab. Ia meletakkan tongkatnya di lantai, bersandar ke dinding bambu, lalu memandang satu persatu wajah di hadapannya. "Nama," katanya pelan, "adalah selubung. Ia melindungi makna dari mereka yang tergesa." Para murid saling pandang. Seorang di antara mereka yang dikenal berani melangkah mendekat dan hendak menyentuh tongkat itu. Baru ujung jarinya mendekat, udara di ruangan terasa menipis. Sunan Kalijaga mengangkat tangan isyarat halus. Murid itu berhenti, menelan ludah. "Tidak semua tangan," lanjut sang guru, "diterima oleh semua amanah." Hari itu, Sunan Kalijaga bercerita tentang perjalanan panjang, tentang ajaran yang dititipkan dalam simbol, tentang hikmah yang disamarkan agar tidak disalahgunakan. "Kalimasada," katanya, "bukanlah kayu, bukan pula besi. Ia adalah pengikat antara niat dan akibat. Siapapun yang mencarinya untuk menang," ucapnya, "akan kalah oleh dirinya sendiri." Sementara itu, jauh di pesisir, penguasa lalim yang mundur semalam tak bisa tidur. Pusaka hitamnya tergeletak dingin di lantai, tak lagi memancarkan hawa panas. Ia memanggil seorang dukun tua, orang yang pernah membisikkan jalan pintas menuju kuasa. Di ruang gelap berbau kemenyan, mereka membuka kitab-kitab usang, mencari satu kata yang cocok dengan bisik-bisik yang beredar. "Kalimasada," gumam sang dukun, matanya menyipit. "Bukan nama benda, ia nama ujian." Penguasa itu menepuk meja. "Aku tak peduli ujian apa, aku ingin tongkat itu." Maka perburuan pun dimulai diam-diam, licik, menyusup lewat orang-orang yang merasa dilupakan. Seorang murid lama, yang hatinya terluka oleh pujian yang tak pernah datang, didatangi dalam mimpi. Janji-janji diselipkan, pengakuan, kekuatan, nama yang diingat sejarah. Ia terbangun dengan keringat dingin dan keputusan yang setengah matang. Di padepokan, hari-hari berlalu dengan ketenangan yang rapuh. Sunan Kalijaga sering memejamkan mata lebih lama dari biasanya. Tongkat Kalimasada diletakkan di sudut ruangan, diselimuti kain polos. Kadang, saat malam turun, kayu itu mengeluarkan bunyi halus, bukan retak, bukan gesek, melainkan seperti tarikan napas yang tertahan. Suatu sore, murid-murid diminta berkumpul. Ada yang ingin mengambil amanah tanpa memahami beban. Kata Sunan Kalijaga, jika Kalimasada dipaksa berpindah, ia tidak akan melawan dengan keras.
Ia akan menguji dengan diam. Malam itu, hujan turun tanpa angin. Langkah-langkah ringan mendekati padepokan. Bayangan menyelinap, tangan gemetar membuka kain penutup tongkat. Saat jari-jari menyentuh kayu, tidak ada petir, tidak ada gemuruh. Hanya rasa berat yang tiba-tiba. Berat di dada, berat di ingatan. Bayangan itu tersungkur, dihantam oleh kenangan yang tak ingin diingat. Niat yang menyimpang, doa yang setengah, kebaikan yang ditunda. Teriakan tertahan menggema. Murid-murid berlari. Sunan Kalijaga telah berdiri di ambang pintu. Ia tidak marah, ia tidak terkejut. Bangkitlah, katanya lembut. Kalimasada tidak menyakiti. Ia mengingatkan. Bayangan itu menangis, mengaku, nama-nama disebut, janji-janji diceritakan. Sunan Kalijaga mengangguk, lalu menutup kembali kain penutup tongkat. Ujian belum selesai, ucapnya, karena mereka yang memburu tidak akan berhenti pada satu pintu. Keesokan harinya, kabar buruk datang, beberapa orang sakit tanpa sebab. Bukan demam, bukan luka melainkan kegelisahan yang menggerogoti. Para tabib kebingungan. Di pesisir, sang penguasa bermimpi bertemu bayangannya sendiri, yang menertawakan ambisinya. Sunan Kalijaga memutuskan pergi. Kalimasada tidak boleh lama di satu tempat. Katanya pada murid-murid, bukan untuk disembunyikan, melainkan agar tidak diperebutkan. Mereka berjalan saat senja, menyusuri jalan tanah. Di persimpangan, Sunan Kalijaga berhenti. Ia menancapkan tongkat Kalimasada ke bumi sebentar saja, lalu mencabutnya. Tanah bergetar, halus seperti memberi tanda. Ingat, katanya, nama boleh disamarkan, makna tidak. Di kejauhan, sepasang mata mengintai. Perburuan telah berubah menjadi obsesi. Dan Kalimasada, dengan diamnya, bersiap menguji lebih dalam bukan siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling jujur. Senja merambat pelan ketika langkah Sunan Kalijaga dan para muridnya memasuki wilayah yang jarang dilewati manusia. Tanah di hadapan mereka dikenal sebagai tanah terlarang bekas pemujaan kuno yang ditinggalkan. Setelah banyak jiwa tersesat oleh janji-janji palsu, pohon-pohon tumbuh miring. Akarnya menyembul seperti tulang. Udara terasa berat, bukan oleh kabut, melainkan oleh kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Sunan Kalijaga berhenti di batas bata-bata hitam yang disusun melingkar. Ia menurunkan tongkat Kalimasada dari bahu, memegangnya dengan dua tangan, lalu menatap murid-muridnya. Di sini, katanya pelan. Niat lebih keras berbunyi daripada langkah. Para murid mengangguk, menelan cemas. Mereka merasakan sesuatu mengintai bukan dari satu arah, melainkan dari dalam dada masing-masing. Tak lama, suara kidung muncul dari balik pepohonan. Bukan kidung yang menenangkan, melainkan irama patah yang memanggil ketakutan. Dari bayang-bayang, para dukun pengikut penguasa pesisir bermunculan, jubah mereka basah oleh kemenyan dan minyak. Di tengah mereka berdiri sang penguasa. Wajahnya pucat, matanya menyala oleh tekad yang terlanjur berubah menjadi obsesi. Disinilah, katanya, suaranya menggema, aku akan membuktikan pusakaku lebih tua dari doa-doamu. Sunan Kalijaga tidak menjawab. Ia melangkah ke tengah lingkaran batu, menancapkan Kalimasada ke tanah. Tidak ada kilat, tidak ada gemuruh, namun tanah di bawah kaki mereka menghangat, seolah menyimpan napas panjang yang baru dilepaskan. Mantra-mantra dilepaskan. Asap hitam menggulung, membentuk bayangan yang menyerupai wajah-wajah marah. Para murid mundur setapak. Beberapa menutup mata, beberapa menggenggam tasbih. Ketika bayangan itu melesat, Sunan Kalijaga menutup mata dan membaca doa dengan suara nyaris tak terdengar, doa yang bukan untuk menyerang, melainkan untuk menata. Bayangan itu berhenti di udara, bergetar, lalu terurai menjadi serpih asap. Sang penguasa terkejut, namun segera tertawa. Ia mengangkat pusaka hitamnya lebih tinggi, memekikan nama-nama yang dilarang. Tanah bergetar lebih keras, batu-batu lingkaran retak, memuntahkan cahaya merah dari celahnya. Pada saat itulah, Kalimasada bergetar lebih kuat dari sebelumnya. Getaran itu merambat ke tanah, lalu ke udara, membentuk keheningan yang menelan bunyi, kidung terputus.
Mantra menggantung di tenggorokan. Sunan Kalijaga membuka mata, menatap lurus ke arah penguasa. "Jika kau ingin adu," katanya tenang, "adulah dengan niatmu sendiri." Penguasa itu melangkah maju, mengayunkan pusaka hitam. Tidak ada benturan, tidak ada sentuhan. Namun pusaka itu mendadak berat, seolah menolak dipakai. Ia jatuh berlutut, napasnya terengah. Di sekelilingnya, para dukun saling pandang ketakutan menyelinap di mata mereka. Lalu tanah berbicara. Dari bekas tancapan Kalimasada, garis-garis cahaya muncul, membentuk lafaz yang samartak. Semua bisa membaca, namun semua bisa merasakan. Udara menjadi sejuk. Panas yang tadi menyengat menguap, digantikan aroma tanah basah setelah hujan. Bayangan-bayangan lenyap, meninggalkan kesunyian yang memalukan. Penguasa itu menjerit bukan karena sakit, melainkan karena penglihatan. Di matanya terpantul perjalanan niatnya sendiri. Awal yang kecil, ambisi yang dibesarkan, doa yang dilupakan. Ia mencoba menutup mata, namun penglihatan itu tak bisa dihindari. Pusaka hitam terlepas dari genggaman, jatuh ke tanah, dan retak dengan bunyi yang nyaring. Para murid menyaksikan dengan campur aduk takjub, takut dan lega. Sunan Kalijaga mencabut Kalimasada perlahan. Getaran mereda. Lafaz cahaya memudar, menyatu kembali dengan bumi. "Tanah ini," ujar Sunan Kalijaga, "pernah disesatkan oleh janji. Hari ini ia diingatkan oleh kejujuran." Penguasa itu terduduk lemas. Para pengikutnya mundur, sebagian lari tanpa menoleh. Tidak ada pengejaran, tidak ada hukuman. Sunan Kalijaga hanya memandang mereka pergi, lalu menoleh kepada murid-muridnya. "Ingat," katanya, "karomah bukan untuk memamerkan kuasa, melainkan untuk meredamnya." Malam turun cepat di tanah terlarang. Angin kembali berhembus. Kali ini membawa bunyi serangga dan daun. Lingkaran batu yang retak perlahan menyatu, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun bagi mereka yang hadir, bekasnya menetap di hati. Saat mereka beranjak pergi, seorang murid menoleh ke belakang. Di tempat Kalimasada ditancapkan, tanah tampak lebih gelap subur. Ia bertanya pelan, "Guru, apakah ini akhir?" Sunan Kalijaga menggeleng. Senyum tipis terbit. "Belum. Yang runtuh hari ini adalah kesombongan. Yang akan diuji berikutnya adalah kesetiaan." Di kejauhan, dari balik pepohonan, sebuah bayangan lain memperhatikan lebih tenang, lebih sabar. Perburuan belum selesai. Dan Kalimasada, dengan diamnya yang menggetarkan, telah menandai panggung bagi ujian yang lebih sunyi, namun lebih berbahaya. Malam itu hujan turun perlahan, membasuh jejak tanah terlarang, seolah ingin menghapus sisa-sisa kesombongan yang runtuh. Di sebuah surau tua yang tersembunyi di antara rumpun bambu, Sunan Kalijaga duduk bersila bersama para wali. Lampu minyak berkelip, memantulkan beyang-beyang yang tenang, namun syarat kewaspadaan. Tongkat Kalimasada disandarkan di sisi dinding, dibalut kain polos diam, tetapi terasa hadir. "Perburuan tidak berhenti di sana," ujar seorang wali, memecah hening. "Mereka yang kalah hari ini akan menanam benih pada hati orang lain." Sunan Kalijaga mengangguk. "Karena itu, yang perlu kita jaga bukan tongkatnya, melainkan maknanya." Percakapan berlanjut, lirih, namun tegas. Para wali sepakat, Kalimasada tidak boleh lama berada di satu tangan, apalagi dipamerkan. Ia harus bergerak bukan untuk bersembunyi, tetapi untuk menghindari perebutan. Disinilah rahasia itu disepakati. Kalimasada akan disamarkan sebagai benda biasa, dan hanya dikenali oleh mereka yang niatnya bening. "Bagaimana jika seseorang yang dekat tergelincir?" tanya seorang wali lain. "Kalimasada akan menguji," jawab Sunan Kalijaga, "bukan dengan luka, melainkan dengan ingatan." Hujan kian rapat. Di luar, daun bambu beradu, menirukan bisik-bisik yang berkelana dari desa ke desa. Kabar tentang adu karomah telah sampai ke telinga banyak orang, termasuk mereka yang menyimpan dendam lama. Di antara murid-murid, kegelisahan menyusup tanpa suara. Ada yang takut kehilangan guru, ada yang takut kehilangan peran, ada pula yang takut tak lagi dianggap. Keesokan paginya, Sunan Kalijaga memanggil murid-muridnya. "Ada rahasia," katanya, "yang tidak boleh dititipkan pada rasa ingin tahu." Ia menatap mereka satu persatu. "Kalimasada,
tidak memberi keistimewaan. Ia menuntut tanggung jawab. Seorang murid menunduk lebih lama dari yang lain. Hatinya berdebar. Sejak lama ia merasa tertinggal, doanya tak seterang yang lain. Pujiannya tak pernah disebut. Saat semua berpaling, bisik itu datang lagi. Lembut, namun menusuk. Ambil saja, buktikan dirimu. Malam berikutnya, surau sepi. Lampu minyak meredup. Murid itu melangkah mendekat ke sudut tempat Kalimasada disandarkan. Tangannya gemetar saat membuka kain penutup. Tidak ada cahaya, tidak ada gemuruh. Hanya keheningan yang terasa berat. Ketika jari-jarinya menyentuh kayu, dadanya sesak bukan oleh takut, melainkan oleh kenangan. Ia melihat kembali hari-hari ketika niatnya murni, lalu momen ketika iri menyelinap, dan doa yang diucap tanpa sabar. Setiap kenangan menekan, seperti timbangan yang tak bisa dihindari. Kakinya melemah, ia terduduk. Air mata jatuh tanpa suara. Berhentilah, kata suara lembut dari ambang pintu. Sunan Kalijaga berdiri di sana. Tidak marah, tidak terkejut. Kalimasada tidak menolakmu, ujarnya. Ia hanya bertanya, apa yang kau cari? Murid itu terisak. Aku ingin diakui. Pengakuan, jawab Sunan Kalijaga, datang ketika kau berhenti mencarinya. Ia menutup kembali kain penutup Kalimasada. Getaran halus mereda. Malam kembali sunyi. Namun, ujian tidak berhenti di situ. Keesokan harinya, kabar mengejutkan tiba. Seseorang dari luar padepokan melihat bayangan mencurigakan keluar malam tadi. Desas-desus pun tumbuh tentang pengkhianatan, tentang pusaka yang hampir berpindah tangan. Sunan Kalijaga mengumpulkan murid-muridnya. Rahasia bukan untuk ditakuti, katanya, tetapi untuk dijaga bersama. Di pesisir, penguasa yang tersisa mengirim utusan, bukan dengan ancaman, melainkan dengan senyum dan hadiah. Kami ingin berdamai, kata mereka. Sunan Kalijaga menerima dengan sikap hormat, namun matanya membaca lebih dalam. Di balik senyum itu, ada rencana yang lebih rapi, memecah dari dalam. Para wali kembali berkumpul. Keputusan diambil, Kalimasada harus dipindahkan malam ini, bukan ke tempat jauh, melainkan ke arah yang tak diduga. Yang memburu akan mencari di jalan besar, kata seorang wali. Kita berjalan di jalan sunyi, saat malam menutup langit, Sunan Kalijaga mengangkat Kalimasada. Ia menancapkannya sebentar ke tanah di halaman surau, sebuah pamit yang tak bersuara. Tanah bergetar halus, seolah memahami. Lalu tongkat itu dipanggul, dan rombongan bergerak tanpa obor. Di belakang mereka, seseorang mengintai, bukan murid, bukan penguasa, melainkan seorang pengembara yang sabar. Ia mencatat arah langkah, menghitung jarak, dan menunggu waktu. Rahasia para wali mungkin rapat, tetapi dunia selalu menemukan celah. Ketika fajar menyingsing, surau itu tampak biasa saja. Tidak ada tanda pusaka, tidak ada jejak pertemuan. Namun bagi mereka yang peka, udara terasa berubah lebih ringan, sekaligus lebih waspada. Sunan Kalijaga menoleh ke belakang sekali lagi. Kalimasada, katanya lirih, bukan untuk dimiliki. Ia untuk mengingatkan. Dan di kejauhan, perburuan memasuki babak baru, lebih senyap, lebih berbahaya karena kini yang diuji bukan kekuatan, melainkan kepercayaan. Subuh masih menggantung di ujung langit, ketika rombongan Sunan Kalijaga melintasi jalan sunyi di antara kebun dan sungai kecil. Embun melekat di ujung daun, dan langkah-langkah mereka nyaris tak bersuara. Kalimasada dipanggul seperti biasa, ringan, sederhana, namun di udara terasa kewaspadaan yang menajam. Keputusan untuk memindahkan pusaka telah diambil, dan seperti semua keputusan besar, ia memanggil konsekuensi. Mereka tidak tahu sejak kapan pengembara itu mengikuti. Ia berjalan dengan jarak yang sabar, menyatu dengan kabut pagi, menghindari tatap mata. Di kepalanya, rencana dirajut rapi, bukan merebut dengan paksa, melainkan menunggu saat kelengahan. Ia percaya pada satu hal, bahwa pusaka besar selalu berpindah tangan karena kepercayaan, bukan kekuatan. Di sebuah jembatan bambu, rombongan berhenti. Sungai mengalir pelan, memantulkan cahaya pucat. Sunan Kalijaga menurunkan Kalimasada, menancapkannya sebentar ke tanah, lalu memejamkan mata. Murid-murid menunggu, menahan napas. Di sini kita berpisah, katanya akhirnya.
Jalan kita harus bercabang, agar niat tak berkerumun. Mereka berpencar sesuai isyarat. Sunan Kalijaga melanjutkan seorang diri, langkahnya mantap. Saat itulah pengembara itu mendekat bukan dengan senjata, melainkan dengan salam. Ia menunduk hormat, memperkenalkan diri sebagai musafir yang tersesat. Suaranya tenang, tatapannya jujur atau tampak demikian. "Bolehkah aku berjalan bersamamu sebentar?" tanyanya. Sunan Kalijaga mengangguk. Mereka berjalan berdampingan. Percakapan mengalir ringan, tentang hujan, tentang panen, tentang orang-orang yang mencari jalan pintas. Tidak ada pembicaraan tentang pusaka. Hingga di sebuah tikungan, pengembara itu terpeleset. Sunan Kalijaga refleks menopang. Kalimasada terlepas dari bahu dan jatuh ke tangan pengembara itu sekejap saja. Tidak ada kilat, tidak ada gemuruh, hanya keheningan yang menebal. Pengembara itu terdiam, memegang Kalimasada. Wajahnya berubah bukan karena takut, melainkan karena sesuatu yang tiba-tiba menekan dari dalam. Napasnya berat, kakinya goyah. Sunan Kalijaga tidak merebut. Ia mundur setapak, memberi ruang. "Jika kau ingin memegangnya," katanya pelan, "peganglah dengan niatmu." Pengembara itu mencoba tersenyum, namun senyum itu runtuh. Ingatan menyerbu. Janji yang ia langgar, orang-orang yang ia manfaatkan, langkah-langkah kecil yang mengarah ke pengkhianatan. Setiap ingatan menimbang, menolak ditawar. Ia berlutut, Kalimasada tetap di tangannya terasa semakin berat, seolah menyerap alasan-alasan yang ia bangun selama bertahun-tahun. "Aku hanya ingin memastikan," gumamnya. "Aku ingin melihat apakah semua cerita itu benar." "Yang benar," jawab Sunan Kalijaga, "tidak membutuhkan pembuktian dengan tipu." Tangan pengembara itu gemetar. Kalimasada tidak membakar, tidak melukai. Ia mengadili dengan diam. Keringat dingin mengalir. Akhirnya, ia meletakkan tongkat itu di tanah. Menarik tangannya seakan baru menyentuh api yang tak terlihat. Namun, ujian belum selesai. Dari balik semak, dua orang lain muncul, utusan penguasa pesisir. Mereka menyaksikan momen itu. Mata mereka menyala. Tanpa menunggu, mereka menerjang, meraih Kalimasada. Kali ini, tongkat itu benar-benar berpindah tangan. Yang terjadi setelahnya membuat pagi terasa panjang. Kalimasada tidak menolak. Ia ikut terangkat, seolah pasrah. Para utusan tertawa, mengira kemenangan di tangan. Mereka berlari, meninggalkan Sunan Kalijaga berdiri sendiri di tikungan jalan. Tidak ada pengejaran, tidak ada teriakan. Beberapa ratus langkah kemudian, tawa itu berubah menjadi batuk. Langkah mereka melambat. Kalimasada di tangan mereka terasa kian berat, bukan pada lengan, melainkan pada dada. Salah satu utusan terhenti, memegang kepala. "Aku mendengar suara," katanya panik. "Suara yang menyebut namaku." Yang lain terjatuh, menangis tanpa sebab. Ingatan menumpuk, menekan. Jalan yang mereka tempuh terasa berputar-putar, padahal lurus. Sungai yang sama mereka lewati 2 kali. Matahari seakan bergeser ke tempat semula. Mereka tersesat di jalan yang mereka kenal. Di kejauhan, Sunan Kalijaga melanjutkan langkahnya. Ia tahu apa yang terjadi tanpa menoleh. Pusaka sejati, katanya pada diri sendiri, tidak pernah ditawan. Ia membiarkan diri dibawa agar niat yang membawa diuji. Menjelang siang, para utusan itu ditemukan penduduk lemas, kebingungan, tanpa Kalimasada. Tongkat itu tergeletak di bawah pohon, bersandar pada akar, seperti menunggu. Tidak ada yang berani menyentuh. Penduduk memanggil Sunan Kalijaga. Ketika ia tiba, Kalimasada kembali ringan di tangannya, seolah tak pernah berpindah. Pengembara yang pertama berdiri jauh, menunduk. "Aku kalah," katanya lirih. "Tidak," jawab Sunan Kalijaga. "Kau diingatkan." Ia menatap sungai yang mengalir tenang. Inilah sebabnya Kalimasada tidak pernah terkalahkan. Ia tidak bertarung. Ia membuat kita bertarung dengan diri sendiri. Matahari naik, jalan sunyi kembali biasa. Namun, berita telah menyebar. Pusaka itu bisa berpindah tangan dan justru disitulah kekalahannya dimulai bagi mereka yang berniat kotor. Perburuan berubah wajah. Kini bukan lagi tentang merebut,
melainkan tentang menghindar karena siapapun yang memegang Kalimasada tanpa kejujuran akan dihadapkan pada penghakiman yang tak bisa ditawar. Dan di kejauhan, seseorang yang lebih licik mendengar kabar itu dan tersenyum. Ia tidak berniat memegang, ia berniat membuat orang lain memegang lalu jatuh. Malam turun tanpa bulan, menyisakan gelap yang terasa lebih padat dari biasanya. Di sebuah desa kecil yang terlewat dari peta, Sunan Kalijaga singgah sejenak. Ia tidak mengumumkan kedatangannya. Kalimasada disandarkan di sudut surau, dibalut kain polos diam, namun seolah mendengar setiap bisik yang melintas. Kabar tentang pusaka yang membuat orang tersesat oleh dirinya sendiri telah menyebar. Sejak itu, desa-desa mengalami hal ganjil. Bukan bencana besar, bukan pula keajaiban mencolok, melainkan kegelisahan yang menjalar pelan. Orang-orang yang biasa memanipulasi timbangan tiba-tiba gelisah saat menghitung. Mereka yang menunda janji terbangun oleh mimpi yang menagih. Tidak ada luka, tetapi ada penyesalan yang tak bisa diabaikan. Di desa itu tinggal seorang saudagar kaya. Dikenal murah senyum, namun pelit pada hak orang lain. Ia mendengar Sunan Kalijaga singgah dan mengundangnya makan malam. Di meja kayu panjang, ia menyuguhkan hidangan berlimpah, membicarakan amal dan sedekah. Tatapannya kerap melirik sudut surau ke arah Kalimasada. Tongkat itu, katanya santai, hanya kayu bukan? Sunan Kalijaga menatapnya tenang. Kayu pun tahu siapa yang memegangnya. Malam semakin larut. Setelah tamu pulang, saudagar itu menyelinap ke surau. Ia membuka kain penutup Kalimasada dengan hati berdebar, bukan untuk mencuri. Katanya pada diri sendiri, hanya ingin merasakan saat tangannya menggenggam, tidak ada rasa panas, hanya dingin yang merayap, lalu berat yang mengikat dada. Ia teringat timbangan yang dimiringkan, upah yang dipotong, doa yang diucap sambil menghitung untung. Kakinya lemas, ia terduduk, napasnya tersengal, tangannya melepas. Kalimasada kembali diam. Keesokan paginya, saudagar itu jatuh sakit, bukan demam, bukan luka. Ia tidak bisa berdusta. Setiap kata yang hendak diselewengkan tertahan di tenggorokan. Orang-orang heran melihatnya mengembalikan timbangan, membayar upah tertunda. Aku tidak dihukum, katanya dengan mata berkaca. Aku diadili. Di sisi lain desa, seorang dukun yang cerdik mendengar cerita itu dan tertawa kecil. Jika tongkat itu mengadili, katanya, biarlah ia mengadili orang lain. Ia mengirim murid-muridnya untuk memancing menciptakan konflik kecil agar Sunan Kalijaga dipanggil, agar Kalimasada diletakkan, agar tangan lain menyentuh. Ia tidak berniat memegang, ia berniat memanfaatkan. Malam berikutnya, kekacauan kecil terjadi di pasar. Tuduhan dilontarkan. Orang-orang berkumpul. Sunan Kalijaga datang menenangkan. Kalimasada diletakkan di tanah sebagai penopang, bukan ancaman. Namun satu persatu, orang yang berniat buruk merasa dadanya berat. Suara meninggi teredam. Kebohongan berjatuhan seperti daun kering. Dukun itu menyaksikan dari jauh, wajahnya menegang. Rencananya berbalik. Cukup, kata Sunan Kalijaga. Jangan jadikan Kalimasada alat menekan sesama. Ia bukan palu. Ia mengangkat tongkat itu, memanggulnya, lalu pergi. Namun pengadilan belum selesai. Di pesisir, penguasa lama yang tersisa mencoba terakhir kalinya. Ia memerintahkan seorang pemuda polos dijanjikan emas untuk memegang Kalimasada dan membawanya. Jika kau kuat, katanya licik, kau akan jadi besar. Pemuda itu menemui Sunan Kalijaga di jalan sunyi. Ia menunduk, memohon izin menolong membawa tongkat. Sunan Kalijaga memandangnya lama. Jika kau memegang untuk membantu, katanya, niatmu akan terasa ringan. Jika untuk ambisi orang lain, kau akan tahu. Pemuda itu menggenggam Kalimasada. Awalnya ringan, ia tersenyum lega. Lalu langkahnya melambat. Di dadanya muncul rasa sesak bukan miliknya. Ia melihat bayangan penguasa yang tertawa di belakangnya. Ia mengerti. Tangannya bergetar. Ia meletakkan Kalimasada, berlutut, menangis. Aku diperalat, katanya. Sunan Kalijaga mengangkat pemuda itu. Kau lulus ujian, ujarnya, karena kau memilih berhenti. Berita itu
menyebar lebih cepat dari angin. Orang-orang mulai takut bukan pada tongkat, melainkan pada diri sendiri. Mereka berhenti memburu, mereka menghindar. Kalimasada berjalan di tengah desa-desa tanpa disentuh. Namun pengaruhnya terasa. Janji ditepati, timbangan diluruskan, doa diucap tanpa hitung. Pada suatu senja, Sunan Kalijaga menancapkan Kalimasada di halaman desa. Anak-anak mendekat, penasaran. Apakah tongkat itu sakti? Tanya seorang bocah. Tidak, jawabnya lembut. Yang sakti adalah kejujuranmu ketika tak ada yang melihat. Ia mencabut tongkat itu. Senja memerah. Desa kembali biasana, mun lebih ringan. Kalimasada tidak meninggalkan bekas luka, hanya jejak kesadaran. Di kejauhan, dukun cerdik itu menutup kitab-kitabnya. Aku tak bisa melawannya, gumamnya, karena ia tidak melawanku. Ia pun tahu perburuan telah berakhir dalam bentuknya yang lama. Yang tersisa adalah ujian sunyi. Dari hati ke hati, dan Kalimasada, tongkat yang mengadili manusia, melanjutkan perjalanannya tak pernah menyerang. Tak pernah kalah. Pagi itu sunyi, dengan cara yang ganjil terlalu rapi, terlalu tenang. Burung-burung enggan bernyanyi ketika Sunan Kalijaga melangkah ke lapangan kecil di tepi desa. Rumor telah mengalir lebih cepat dari sungai. Seorang penantang terakhir datang, bukan membawa pusaka, bukan pula pasukan. Ia membawa kesunyian yang sengaja dipelihara. Orang itu dikenal sebagai penjaga niat, bukan dukun, bukan penguasa, melainkan seseorang yang memahami cara memutar hati manusia. Ia berdiri di seberang lapangan, berjubah polos, tangan kosong. Tatapannya tajam, namun tidak marah. Aku tidak menantangmu dengan senjata, katanya lantang. Aku menantangmu dengan keheningan. Sunan Kalijaga menancapkan Kalimasada ke tanah. Tidak dalam, tidak keras. Tongkat itu berdiri, seimbang, seperti jarum jam yang berhenti pada detik yang tepat. Rakyat berkumpul, berjarak, menahan napas. Mereka menunggu benturan yang tak pernah datang. Penjaga niat melangkah maju. Ia mulai berbicara bukan mantra, melainkan pertanyaan tentang tujuan dakwah, tentang pengaruh, tentang pujian yang mengiringi nama besar. Kata-katanya halus, disusun rapi, seperti cermin yang memantulkan bayangan tanpa distorsi. Beberapa orang mengangguk tanpa sadar. Sunan Kalijaga mendengarkan. Ia tidak menyela, tidak membantah. Ketika penjaga niat berhenti, ia menjawab dengan satu kalimat. Pelan, jika niatmu benar, mengapa kau memerlukan saksi? Pertanyaan itu menggantung. Angin berembus, daun-daun bergerak seirama. Penjaga niat tersenyum tipis. Karena kebenaran, katanya, sering kalah oleh keramaian. Sunan Kalijaga mengangguk. Ia meletakkan telapak tangannya di atas kepala Kalimasada. Getaran halus menyebar bukan ke tanah, melainkan ke udara di antara mereka. Keheningan menjadi lebih rapat. Tidak ada suara selain napas. Baik, ujar penjaga niat. Mari kita diam. Mereka berdiri berhadap-hadapan, tanpa pukulan, tanpa doa yang dilantunkan keras. Waktu melambat. Rakyat gelisah. Beberapa orang ingin berteriak, ingin memecah sunyi, namun tidak ada yang berani. Dalam keheningan itu, sesuatu terjadi bukan pada tubuh, melainkan pada ingatan. Orang-orang di sekeliling merasakan kilasan pendek. Janji yang diucap setengah hati, niat yang bercabang, kebaikan yang ditunda. Tidak menyakitkan, hanya jujur. Beberapa menunduk, beberapa menghela napas panjang. Penjaga niat berkedip, wajahnya menegang. Ia melihat bayangannya sendiri cara. Ia menggerakkan orang lain dengan pertanyaan. Cara ia menikmati pengaruh tanpa terlihat. Tangannya mengepal, lalu mengendur. Kau tidak menyerang, katanya lirih. Kau membiarkanku melihat. Pertarungan, jawab Sunan Kalijaga, tidak selalu membutuhkan pemenang yang jatuh. Cukup satu yang sadar. Penjaga niat melangkah mendekat ke Kalimasada. Ia berhenti satu jengkal dari kayu itu. Lalu berlutut, tidak menyentuh, tidak meminta. Aku kalah, katanya. Karena aku ingin menang. Getaran mereda, sunyi menipis. Burung-burung kembali bernyanyi. Satu persatu, rakyat menghembuskan napas yang tertahan sejak lama. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan.
hanya kelegaan yang merata. Sunan Kalijaga mencabut Kalimasada dan memanggulnya. Ia menatap orang-orang. Jika kalian menunggu pertarungan, katanya, kalian akan melewatkan pelajaran. Ia menunjuk dada mereka masing-masing. Di sini, panggungnya, penjaga niat bangkit. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya. Diamlah ketika ingin menguasai. Jawab Sunan Kalijaga. Berbicaralah ketika ingin menolong. Hari beranjak siang. Orang-orang bubar, membawa pulang sesuatu yang tak bisa dilihat. Di jalan, seorang anak bertanya pada ibunya, "Mengapa tidak ada yang terluka?" Ibunya tersenyum tipis. Karena yang disembuhkan bukan kulit. Menjelang senja, Sunan Kalijaga berjalan keluar desa. Di batas jalan, ia berhenti dan menancapkan Kalimasada sekali lagi seperti tanda penutup. Tanah bergetar halus, lalu tenang. Ia mencabutnya dan melangkah pergi. Di belakangnya, penjaga niat berdiri lama, memandangi bekas tancapan itu. Ia tahu ini adalah akhir dari perburuan dan awal dari pemahaman yang lebih berat, bahwa kekuatan terbesar bukanlah mengalahkan orang lain, melainkan menahan diri ketika bisa. Dan Kalimasada, tongkat yang tak pernah memukul, telah menyelesaikan pertarungan terberatnya tanpa satu pun pukulan dilepaskan. Fajar datang pelan, seperti enggan mengganggu keputusan yang telah matang. Di tepi hutan yang sunyi, Sunan Kalijaga berhenti melangkah. Embun menggantung di ujung ilalang, dan udara terasa ringan bukan karena angin, melainkan karena beban yang dilepaskan. Kalimasada berada di bahunya, sederhana seperti hari pertama ia dipanggul. Tak ada sorak, tak ada perpisahan, hanya pagi yang jujur. Sejak pertarungan tanpa pukulan itu, perburuan banner-banner berhenti. Orang-orang tidak lagi mengejar tongkat, tidak lagi menyusun siasat. Mereka sibuk dengan urusan yang lebih berat, merapikan niat. Di desa-desa yang dilalui, perubahan terasa tanpa pengumuman. Timbangan diluruskan, janji ditepati, doa dibaca tanpa tergesa. Tidak semua menjadi baik, namun semua menjadi sadar. Di sebuah desa terakhir sebelum jalan bercabang ke banyak arah, Sunan Kalijaga singgah. Anak-anak berlarian, tertawa. Para orang tua menyapa dengan anggukan hormat. Tidak ada yang meminta mukjizat. Tidak ada yang menantang. Seorang lelaki tua mendekat, bertanya lirih, "Guru, apakah Kalimasada akan disimpan di tempat aman?" Sunan Kalijaga tersenyum. Ia tidak aman jika disimpan. Ia aman jika dipahami. Malam turun, api unggun menyala kecil. Orang-orang berkumpul, bukan untuk menyaksikan, melainkan untuk mendengar. Sunan Kalijaga duduk bersila. Ia meletakkan Kalimasada di hadapannya tanpa kain penutup. Kayu itu tampak biasa, tidak berkilau, tidak bergetar. "Dengarkan," katanya. "Kalimasada bukan senjata. Ia bukan hadiah, ia bukan pula hukuman. Ia menatap wajah-wajah di sekeliling. Ia cermin. Siapapun yang memegangnya akan melihat dirinya sendiri." Seorang pemuda bertanya, "Mengapa ia tak pernah kalah?" "Karena ia tidak bertanding," jawab Sunan Kalijaga. "Yang kalah adalah kesombongan, yang menang adalah kejujuran." Malam itu, ia bercerita tentang asal-usul yang disamarkan, tentang ajaran yang dititipkan pada simbol agar tidak diperebutkan, tentang mengapa kekuatan sejati memilih diam, tentang mengapa yang paling sulit bukanlah mengalahkan musuh, melainkan menahan diri ketika bisa. Ketika api unggun meredup, Sunan Kalijaga berdiri. Ia memanggul Kalimasada dan berjalan ke batas desa, tempat jalan bercabang 3. Ia menancapkan tongkat itu ke tanah untuk terakhir kalinya. Tanah bergetar halus bukan sebagai tanda kuasa, melainkan pamit. "Apakah ini akhir?" tanya seorang anak kecil. "Ini awal," jawabnya lembut. "Akhir dari mencari di luar, awal dari menjaga di dalam." Ia mencabut Kalimasada. Tidak ada bekas luka di tanah, hanya tanah yang tampak lebih subur. Sunan Kalijaga melangkah pergi tanpa menoleh. Bayangannya memanjang lalu menyatu dengan malam. Hari-hari berlalu. Kalimasada tidak pernah terlihat lagi sebagai pusaka yang dipanggul seorang wali. Ada yang bilang ia disamarkan menjadi tongkat pengembara. Ada yang bilang ia dikembalikan kepada bumi. Ada pula yang bersumpah melihatnya bersandar di sudut surau, tak tersentuh, menunggu tangan yang tepat. Semua cerita berbeda, namun satu makna sama.
Kalimasada tidak hilang, ia berpindah tempat ke dalam hati. Di pesisir, penguasa lama mendengar kabar perubahan. Ia menutup pintu ambisi, membuka pintu tobat. Di padepokan, murid-murid mengajar tanpa mengutip nama guru, agar ajaran berdiri tanpa bayang-bayang. Penjaga niat menepi, memilih sunyi. Dukun cerdik membakar kitab-kitabnya, menyimpan satu halaman kosong. Suatu sore, di desa kecil, seorang anak mengembalikan uang kembalian yang berlebih. Ibunya bertanya mengapa. Anak itu menjawab sederhana, "Aku teringat tongkat yang membuat orang jujur." Ibunya tersenyum. Meski tak pernah melihat Kalimasada, begitulah pusaka itu bekerja tanpa hadir, tanpa dipamerkan. Ia tidak mengubah dunia dalam semalam. Ia mengubah keputusan-keputusan kecil yang, bila dikumpulkan, menggeser arah zaman. Dan di tempat yang tak tercatat, Sunan Kalijaga berhenti sejenak. Ia menatap langit senja. Jika ada yang bertanya, katanya pada angin. Katakan pada mereka, Kalimasada tak pernah terkalahkan, karena ia tak pernah bertarung. Ia mengingatkan, senja memudar, malam menutup cerita. Pusaka terbesar pun tetap tinggal bukan pada kayu yang dipanggul, melainkan pada hati yang memilih lurus ketika tak ada yang melihat.